bahkan cenderung mengalami peningkatan. Nah, salah satu penyumbang dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi ini adalah karena penanganan kasus gawat darurat yang tidak bisa ditangani dengan adekuat. Oleh karenanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang stabilisasi, kolaborasi, dan sistem rujukan pada kasus maternal dan perinatal. Tentunya dalam konteks kegawat daruratan maternal dan perinatal. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Hari libur harusnya kita jalan-jalan, tapi sayang kantongnya lagi pas-pasan. Seperti apa kolaborasi, stabilisasi, dan sistem rujukan? Yuk tonton videonya barengan. Pada kondisi-kondisi tertentu, kita akan membuat simulasi. Jika kondisi ibu tidak bernafas, nah apa sih yang kita harus lakukan? Kita harus minta bantuan atau stand for help. Minta bantuan seperti apa? Upayakan agar ibu dalam posisi terlentang dengan kepala dimiringkan ke belakang. Jadi kepalanya pada posisi miring. Kemudian angkat dagu ibu agar jalan nafasnya semakin terbuka lebar. Lalu kita periksa ke dalam mulut apakah ada cairan atau benda padat yang menghalangi jalur nafas ibu, sehingga itu bisa mengganggu sirkulasi dari pernafasan ibu. Jika memang ada cairan, baik itu bentuknya cair ataupun padat, maka kita harus keluarkan. Bisa dengan teknik tangan kita, finger swab, atau kita dengan teknik house finger. Nah, itu adalah yang kita bisa lakukan untuk membantu ventilasi ibu atau pernafasan ibu berjalan kembali dengan lancar. Kemudian teman-teman, jika ibu bernafas, namun nafasnya masih mengalami gangguan, kita sama harus stand for help, meminta bantuan, karena pada kasus gawat darurat kita tidak bisa melakukan pertolongan pasien seorang diri. Jadi stand for help atau minta bantuan itu adalah hal kunci yang harus kita lakukan. Setelah itu kita harus melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita periksa tekanan darahnya, kemudian nadi ibu, respirasi ibu. Apakah semua dalam batas normal atau terjadi kondisi yang di luar normal, baik itu rendah ataupun tinggi. Kemudian posisikan ibu berbaring dan bertumpu pada sisi kiri badannya dan ganjal punggungnya dengan 2 bantal guling. Itu untuk memposisikan ibu agar jika ada cairan maka tidak teraspirasi dalam saluran pernafasan ibu. Kemudian berikan oksigen 4 sampai dengan 6 liter. Ini untuk membantu pemberian sumber nafas ibu, yaitu 4 sampai dengan 6 liter. Dan selama proses rujukan harus segera berangkat ke tempat rujukan sambil tetap diberikan oksigen. Kemudian teman-teman, itu adalah pertolongan pertama yang kita lakukan pada pasien melalui proses stabilisasi. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua adalah kolaborasi. Apa sih kolaborasi? Asuhan kebidanan kolaborasi merupakan pemberian asuhan kebidanan yang menerapkan kerjasama bidan dengan tenaga profesi kesehatan yang lain. Kerjasama ini sangat penting karena memang setiap asuhan itu ada bagiannya masing-masing. Tentunya hal ini untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pasien kita, dan tentunya pada kasus gawat darurat untuk meningkatkan kondisi pasien yang lebih baik sehingga kehidupannya bisa dipertahankan. Nah, bagaimana kombinasi antara tenaga kesehatan dalam hal ini bidan dengan profesi kesehatan yang lain akan kita bahas dalam kolaborasi. Praktik interdisiplin atau kolaborasi interprofesional merupakan kerjasama kemitraan dalam tim kesehatan. Tentunya tidak hanya bidan bisa seorang diri, tapi juga ada perawat, ada profesi dokter, dalam hal ini ada dokter obgyn yang harus menyatu untuk menangani kasus gawat darurat. Berkoordinasi dan kolaborasi untuk pengambilan keputusan bersama seputar masalah-masalah kesehatan pasien. Teman-teman bidan sekalian, jika kita merujuk tentang kolaborasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan,
bahwa pelayanan kebidanan adalah pelayanan yang mengoptimalkan yang dilakukan oleh seorang bidan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan dengan maksud untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian di Kemenkes nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan, pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang dilakukan oleh seorang bidan yang merupakan bagian integrasi dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Melakukan kolaborasi secara efektif itu juga akan meningkatkan komunikasi antar sama organisasi profesi dan sektor-sektor lain. Tugas-tugas dalam kolaborasi ini atau kerjasama yang harus dilakukan bidan yaitu merupakan manajemen kebidanan yang setiap asuhan kebidanan itu sesuai fungsi dan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga yang juga mencakup yang pertama kita kenal dengan langkah FANEI atau pola pikir seorang bidan. Kaji masalah yang berkaitan dengan komplikasi dan kondisi kegawat daruratan. Kemudian yang kedua menentukan diagnosis, prognosis atau prioritas kegawat daruratan. Dan yang ketiga adalah merencanakan tindakan sesuai dengan prioritas kegawat daruratan. Yang keempat adalah kita melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana dari asuhan kebidanan dengan tentunya melibatkan klien, pasien, keluarga, dan orang-orang di sekitar klien. Yang kelima adalah kita mengevaluasi hasil tindakan yang sudah kita lakukan tersebut. Yang keenam kita menyusun rencana tindak lanjut. Dan yang ketujuh bagaimana kita membuat pencatatan dan pelaporan. Teman-teman sekalian, berikutnya topik kita yang ketiga adalah setelah tadi kita bahas tentang stabilisasi pasien, kemudian kita berkolaborasi, dan pada akhirnya kita harus merujuk. Bagaimana tentang sistem rujukan pada kasus gawat darurat maternal ataupun perinatal. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas suatu kasus atau penyakit ataupun masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Apa saja sih yang dimaksud dengan rujukan tadi secara vertikal dan horizontal? Kita bahas yang secara horizontal, berarti dilakukan antara sesama fasilitas pelayanan kesehatan yang setingkat atau yang setipe atau yang setara. Nah, perujuk memiliki keterbatasan fasilitas, baik itu peralatannya atau mungkin SDM-nya, baik sifatnya sementara maupun menetap, sehingga perlu dilakukan rujukan secara horizontal. Kemudian, jika rujukan secara vertikal, itu artinya adalah dilakukan antara pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatannya. Dalam hal ini, lakukan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan di atasnya. Dapat dilakukan dari tingkat pelayanan kesehatan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, ataupun dilakukan sebaliknya. Rujukan vertikal ke yang lebih tinggi, bagaimana? Nah, tentunya di sini pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik, sehingga di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih dasar itu tidak tersedia. Perujuk meminta peralatan karena memiliki keterbatasan fasilitas peralatan yang memadai ataupun dari ketenagaannya, sehingga memerlukan perujukan secara vertikal yang lebih tinggi. Kemudian, sistem rujukan secara vertikal namun pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah. Nah, dalam hal ini, masalah kesehatan pasien dapat ditangani oleh vaskes yang lebih rendah, sesuai tentunya dengan kompetensi dan kewenangannya. Kemudian, kompetensi dan kewenangannya ini dalam pelayanan yang pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut. Mungkin pasien butuh pelayanan lanjutan yang akan berulang, sehingga untuk kemudahan, efisiensi dalam jangka waktu yang panjang diperlukan akses yang lebih dekat atau vaskes yang lebih rendah. Perujuk memiliki keterbatasan sarana, prasarana maupun peralatan dan ketenagaan. Nah, teman-teman, dalam sistem kesehatan nasional kita bisa lihat pada gambar berikut ini, bagaimana proses rujukan itu berjalan. Kalau kita perhatikan pada gambar di samping kita ini, upaya kesehatan masyarakat dalam hal ini adalah vaskes pelayanan kesehatan primer yaitu di puskesmas dengan upaya kesehatan perorangan
akan melakukan atau diselenggarakan secara berjenjang dari strata 1, 2, dan 3 dengan pendekatan baik itu promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu serta berkesinambungan, tetapi tidak mempunyai wilayah kerja. Nah, ini adalah tentunya untuk mewujudkan kesehatan bagi semua. Perhatikan ya gambar samping saya ini. Kemudian teman-teman, mengenai sistem rujukan, teman-teman bisa perhatikan pula pada gambar di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan dari teman-teman penonton sekalian. Nah, ini adalah sebuah piramida di mana ada UKM, unit kesehatan masyarakat, dan UKP, unit kesehatan perorangan. Unit kesehatan masyarakat misalnya dari mulai pelayanan kesehatan strata ketiga, yaitu Kementerian Kesehatan dalam hal ini, Dinas Kesehatan Provinsi, dan BBKPM. Kemudian kalau unit kesehatan perorangan itu adalah rumah sakit pusat, provinsi, atau BBKPM. Pada pelayanan kesehatan strata yang kedua di piramida ini, yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan BKPM. Kemudian untuk unit kesehatan perorangannya ada di rumah sakit kabupaten atau kota, BKPM, klinik, praktek spesialis ataupun swasta. Dan pelayanan kesehatan yang paling mendasar yaitu adalah pelayanan kesehatan strata 1 di UKPM atau unit kesehatan masyarakat, bentuknya puskesmas. Kemudian kalau unit kesehatan perorangan itu bentuknya adalah puskesmas, praktek dokter umum, bidan maupun BPDKIA. Kemudian level terbawahnya adalah masyarakat dan masuk kepada level rumah tangga atau individu-individu di masyarakat. Bisa bentuknya posyandu, polindes, UKBM, dan yang lain-lainnya untuk UKM. Sedangkan untuk UKP, bentuknya posyandu dan polindes. Teman-teman sekalian, mengenai sistem rujukan ini, kita akan melihat bagaimana dari pandangan pemerintah. Nah, tentunya dengan adanya sistem rujukan ini, itu akan menghemat dana untuk penyediaan sarana kesehatan di setiap vaskes. Sehingga tidak semua sarana prasarana itu disubsidi oleh pemerintah di seluruh Fasiankes. Oleh karenanya perlu ada sistem rujukan karena semakin subspesialistik akan semakin disupport baik dengan peralatan maupun dengan SDM-nya. Kemudian akan memperjelas sistem pelayanan kesehatan karena ada hubungan kerja antara sarana vaskes. Tadi kita sudah memahami mengenai bagaimana sistem rujukan secara horizontal, secara vertikal, baik bottom up dari bawah ke atas ataupun top bottom dari atas ke bawah. Dan tentunya hal ini juga pada sudut pandang pemerintah akan memudahkan dalam aspek perencanaan. Kemudian dalam segi pandangan masyarakat teman-teman, bagaimana pentingnya sistem rujukan ini akan meringankan biaya pengobatan. Bagaimana tidak, misalnya kalau harus setiap hari bayi yang sedang saya gendong ini dia harus memerlukan rujukan, kemudian harus dirawat setiap hari, butuh waktu perawatan yang panjang di rumah sakit, pada rumah sakit rujukan tingkat paling atas, maka akan mengeluarkan biaya yang tentunya jauh lebih besar. Oleh karenanya dengan adanya sistem rujukan ini dalam segi masyarakat akan menghemat biaya pengobatan. Kemudian teman-teman adalah mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan. Karena telah diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang setiap sarana prasarana. Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tidak perlu harus datang ke rumah sakit pusat, tapi cukup datang ke vaskes pertama seperti puskesmas, klinik, dan yang lain. Kemudian teman-teman, bagaimana sudut pandang sistem rujukan ini dalam pandangan atau perspektif dari penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ini akan yang pertama adalah memperkuat kerjasama atau jejaring antara sesama Fasiankes. Karena ada komunikasi, ada transfer of knowledge di situ, karena saling adanya keterbukaan dan sharing antara vaskes-vaskes. Kemudian yang kedua adalah meringankan beban tugas. Setiap sarana kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu, sehingga dia akan semakin kompeten, semakin mahir karena menangani hanya kasus yang seringkali didapatkan dari kasus-kasus rujukan. Ataupun bagi pelayanan kesehatan dasar menangani kasus yang memang seringkali seperti itu datang ke vaskes dasar. Berikutnya teman-teman sekalian, kita akan membahas dari sistem rujukan ini adalah jenis-jenis rujukan. Yang pertama adalah
rujukan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini bisa rujukan sarana, rujukan tenaga, dan rujukan operasional. Rujukan sarana misalnya antara lain bantuan laboratorium kesehatan ataupun teknologi. Rujukan tenaga dalam bentuk antara lain dukungan dari tenaga ahli untuk peningkatan dari pemeriksaan. Dan yang ketiga tadi rujukan operasional berupa antara lain misalnya dalam bentuk obat, dalam bentuk vaksin atau pangan sampai ke luar negeri. Dengan berbagai kemajuan teknologi saat ini bisa menggunakan meeting online untuk membahas satu kasus yang sudah ditangani oleh satu rumah sakit agar mendapatkan advice, kolaborasi, rujukan dari tenaga ahli di luar. Berikutnya teman-teman mengenai bagaimana skema sistem rujukan yang ada di Indonesia, teman-teman bisa memperhatikan gambar di sebelah saya ini. Kalau kita memperhatikan gambar ini, itu kita mulai dari fase dari pelayanan kesehatan yang mendasar adalah di masyarakat. Di masyarakat nanti terjaring di posyandu, kemudian setelah di posyandu bisa datang ke puskesmas pembantu ataupun ke tempat praktek, baik itu bidan praktek ataupun dokter praktek swasta. Dari puskesmas pembantu ini di level kelurahan, kemudian naik ke puskesmas atau balkesmas itu di level kecamatan, kemudian jika memerlukan rujukan lagi maka bisa ke rumah sakit tipe C atau tipe D itu pada level kabupaten. Nah, pada gambar alur di sebelahnya ini, nah teman-teman bisa perhatikan ya bahwa di situ dari bidan praktek atau dokter praktek bisa langsung ke rumah sakit tipe C atau tipe D. Setelah dari rumah sakit tipe C atau tipe D, jika memerlukan rujukan berjenjang maka bisa naik ke rumah sakit tipe B. Di sini tersedia di tingkat provinsi. Setelah itu baru sampai ke rumah sakit tipe A sebagai pusat rujukan seluruh kasus. Berikutnya teman-teman adalah mengenai skema jenjang sistem rujukan dengan fasilitas pelayanannya. Nah sekarang teman-teman bisa perhatikan yang di sebelah sini ya. Kita bisa melihat dalam gambar piramida ini adalah untuk level mendasar yaitu di tingkat rumah tangga. Tingkat rumah tangga ada individu atau ada keluarga. Kemudian di tingkat masyarakat ada posyandu, di dalamnya ada kader kesehatan khususnya yang membantu. Kemudian di tingkat pertama fasilitas pelayanan dari mulai puskesmas membantu, polindes ataupun wahana pelayanan kesehatan. Ada kelas D atau kelas C yaitu rumah sakit kabupaten kota atau swasta, puskesmas DTP dengan tempat perawatan atau puskesmas rawat inap. Kemudian pada tingkat yang atasnya yaitu kelas B atau kelas A itu adalah rumah sakit baik itu vertikal, provinsi maupun swasta. Nah pada gambar ini kita bisa melihat ada alur naik dan turun. Itu artinya ada sistem rujukan baik itu secara vertikal namun bisa terjadi dari mulai yang dasar ke atas ataupun dari yang atas ke bawah, bottom up ataupun top bottom. Selanjutnya teman-teman, dalam sistem rujukan ini kita juga akan membahas tentang pelayanan kesehatan perorangan. Pelayanan perorangan yang meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh FKTV, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian pelayanan kesehatan perorangan ini juga masuk di dalamnya adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua, yaitu pelayanan kesehatan oleh dokter atau dokter gigi spesialis. Dan yang ketiga, dalam pelayanan kesehatan perorangan juga mengatur tentang pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh subspesialis. Teman-teman, di Indonesia kita mengenal sistem rujukan itu secara berjenjang, dari mulai rujukan tingkat 1, rujukan tingkat 2, dan rujukan tingkat 3. Namun, yang perlu kita ingat dan kita ketahui adalah mengenai sistem rujukan berjenjang tersebut ada pengecualian-pengecualian. Apa saja sih yang dikecualikan dari sistem rujukan berjenjang? Yang pertama adalah pada keadaan gawat darurat, termasuk tadi topik kita hari ini tentang kegawat daruratan maternal dan perinatal. Setelah dilakukan proses stabilisasi, kolaborasi, dan sistem rujukan, sehingga pada kasus gawat darurat tidak perlu melakukan sistem rujukan berjenjang. Kemudian yang kedua yang dikecualikan adalah kondisi bencana dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, apa saja yang masuk ke dalam kondisi bencana.
Yang ketiga adalah sudah tegak diagnosis dan ataupun sudah diberikan terapi hanya ada di vaskes tingkat ketiga. Dan yang keempat adalah karena pertimbangan geografis, mungkin karena letaknya yang sangat terpencil, letaknya yang jauh, atau daerah pegunungan, daerah kelautan. Seperti kita mengetahui bahwa Indonesia sangat luas sekali dan banyak masyarakat yang tinggal di pegunungan, perbukitan, sampai di kelautan. Kemudian yang terakhir adalah tentang pertimbangan ketersediaannya fasilitas. Maka itu bisa dikecualikan dari sistem rujukan yang berjenjang. Berikutnya adalah tentang jalur-jalur rujukan. Nah, jalur rujukan yang pertama yaitu rujukan pelayanan medis. Pelayanan medis ini rujukannya adalah antara masyarakat dengan puskesmas, antara puskesmas pembantu atau bidan di satu wilayah di desa dengan puskesmas, kemudian internal antar petugas atau puskesmas di rawat inap, dan yang keempat adalah antar puskesmas atau puskesmas dengan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah rujukan pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang pertama dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten atau dinas kesehatan kota, kemudian dari puskesmas ke instansi lain yang lebih kompeten baik itu intrasektoral maupun lintassektoral. Dan yang ketiga adalah bila rujukan di tingkat kabupaten atau kota masih belum mampu menangani atau menanggulangi dari pasien rujukan ini, maka bisa diteruskan ke tingkat provinsi atau tingkat pusat. Teman-teman, kalau kita mau memperhatikan, teman-teman bisa lihat lebih detail pada gambar di bawah saya ini ya. Nah, ini adalah tentang alur pelayanan kesehatan dengan sistem coverage dari pemerintah atau kita kenal dengan BPJS Kesehatan. Nah, pada gambar di bawah saya ini menerangkan tentang bagaimana alur rujukan atau pelayanan kesehatan pada sistem coverage kesehatan dari pemerintah atau kita kenal dengan BPJS Kesehatan. Yang pertama, teman-teman bisa perhatikan dari peserta BPJS. Nah, peserta BPJS ini jika memerlukan pelayanan kesehatan, dia harus datang dulu ke vaskes primer. Setelah dari vaskes primer, maka dilakukan, jika tidak bisa ditangani, dilakukanlah sistem rujukan seperti tadi sudah diterangkan di awal. Namun demikian, bagi peserta yang mengalami kondisi emergensi atau gawat darurat, maka tidak perlu datang ke vaskes primer, bisa langsung menuju rumah sakit yang bisa menangani kasus tersebut. Bagaimana sistem rujukan pada kasus gawat darurat sudah tadi diterangkan di sesi awal. Nah, setelah dilayani di rumah sakit tempat rujukan ini, maka nanti akan dilakukan klaim ke BPJS Kesehatan. Tentunya dalam proses klaim ini sangat penting sekali terlibat kolaborasi seluruh bagian-bagian di rumah sakit. Bukan hanya sebagai pemberi jasa, dalam hal ini adalah dokter, bidan, atau perawatnya, namun juga ada dari bagian farmasi, ada bagian juga yang terakhir adalah perekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian nanti dibawa pada BPJS Kesehatan di kantor cabang. Baik, teman-teman, tentang penjelasan sebelum merujuk. Nah, tentunya dalam proses rujukan kita harus sudah menerangkan dulu kondisi pasien yang dirujuk. Yang pertama, tegakkan dahulu diagnosisnya, terapi dan tindakan medis yang sudah dilakukan terhadap pasien tersebut. Proses tadi kita sudah di awal melakukan stabilisasi, apa yang sudah dilakukan, maka itu harus tercatat. Kemudian yang kedua adalah alasan atau tujuan dilakukannya rujukan. Apakah memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, memerlukan tenaga yang lebih kompeten atau subspesialistik, atau juga mungkin memerlukan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, resiko atau penyakit apabila tidak dilakukannya rujukan dan selama proses perjalanan merujuk. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan transportasi dari rujukan. Itulah adalah hal-hal yang harus kita persiapkan baik itu kepada keluarga maupun kepada tenaga kesehatan di tempat merujuk kita. Selanjutnya, teman-teman mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh perujuk. Dalam hal ini, katakan misalnya bidan mau melakukan rujukan. Nah, pertolongan pertama atau stabilisasi itu penting untuk kita lakukan. Bagaimana proses stabilisasi dilakukan tentunya bergantung pada diagnosis dan kondisi pasien. Dan itu sudah kita pelajari
pada sesi sebelumnya, dan tadi pun di awal tentang bagaimana proses stabilisasi. Yang kedua adalah melakukan komunikasi. Nah, melakukan komunikasi ini dengan penerima rujukan. Atau pada pasien gawat darurat, kita mengenal ada SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, di mana itu harus sudah ada komunikasi antara yang merujuk dengan penerima rujukan. Yang ketiga adalah membuat surat pengantar, dalam hal ini adalah surat rujukan. Tentunya surat rujukan ini sudah menuangkan apa-apa saja yang sudah diberikan dan tindakan yang sudah dilakukan kepada pasien. Dan yang keempat adalah bila memerlukan asuhan medis terus-menerus, maka didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Nah, contoh formulir rujukan, teman-teman bisa lihat ya. Formulir rujukan, kemudian ini adalah contoh dari surat rujukan untuk peserta BPJS Kesehatan. Kemudian teman-teman juga bisa melihat surat rujukan balik jika memang pasien tersebut bisa dilakukan pelayanan kesehatan pada tingkat yang merujuk tadi. Seperti tadi, kolaborasi atau rujukan secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian teman-teman, bagi penerima rujukan wajib memberitahu kondisi perkembangan pasien kepada perujuk. Nah, itu untuk mempercepat penanganan di tempat rujukan. Selanjutnya adalah tentang sistem rujukan di puskesmas. Dari rujukan ke rumah sakit tipe C atau tipe D, masa berlaku rujukan untuk penyakit kronis adalah 3 bulan, dan selain penyakit kronis adalah 1 bulan. Dengan jumlah maksimal rujukan adalah kurang dari sama dengan 5% dari total kunjungan. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah mari kita sedikit mengenal tentang SPGDT, yaitu Sistem Penanggulangan Gawat Darurat. Atau jika di luar kita mengenal dengan istilah EMS, Emergency Medical Service. Nah, pada pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu ada komunikasi antara yang merujuk dengan tempat penerima rujukan. Nah, sekarang pemerintah sudah membuat sebuah sistem dalam SPGDT. Apa sih SPGDT? SPGDT adalah sebuah sistem yang memadukan berbagai elemen dalam penanganan pasien gawat darurat, meliputi pelayanan pre-hospital atau pre-rumah sakit, kemudian pelayanan intra-hospital atau pelayanan di rumah sakit, dan yang ketiga adalah pelayanan antar rumah sakit, di mana ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat awam, tenaga medis atau tenaga kesehatan, dan layanan ambulans gawat darurat, serta didukung oleh berbagai profesi dan sektor untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi masyarakat atau pasien gawat darurat. Nah, biasanya seluruh rumah sakit sudah punya call center masing-masing untuk SPGDT-nya. Sehingga seperti tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana kita menghubungi SPGDT dari setiap rumah sakit ketika akan melakukan rujukan. Namun yang perlu diingat teman-teman, yang perlu diketahui dalam SPGDT ini adalah kondisi gawat darurat yang disebabkan diantaranya penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun kecelakaan lalu lintas. Dan ini bisa saja terjadi pada pasien atau klien yang kita sedang layani, yaitu pada maternal ataupun pada perinatal. Apa saja komponen-komponen dalam SPGDT? Seperti tadi sudah saya jelaskan, dari mulai pelayanan yang terpadu, pre-hospital, intra-hospital, dan antar rumah sakit. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu pre-hospital atau pelayanan kesehatan sebelum di rumah sakit. Nah, pada tahap ini tentunya melibatkan respon cepat yang melibatkan masyarakat awam, petugas medis, dan layanan ambulans gawat darurat. Fokusnya adalah bagaimana meningkatkan respon time dan memberikan pencegahan perburukan pasien yang pada akhirnya akan menurunkan angka kematian ataupun angka kesakitan dari pasien yang ditangani. Kemudian setelah diberikan pelayanan yang adekuat pre-hospital, berikan pelayanan intra-hospital atau di dalam rumah sakit. Nah, setelah pasien tiba di rumah sakit, sistem ini memastikan pelayanan yang terpadu dan efisien. Kegiatan ini melibatkan tentunya berbagai unit-unit kerja yang ada dalam rumah sakit untuk bekerja sama menangani pasien yang sedang dilakukan rujukan dan setelah mendapatkan pelayanan pre-hospital. Serta yang ketiga yang terakhir adalah teman-teman tentang rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan.
tadi antar rumah sakit. Nah, jika diperlukan, mungkin saja pasien dapat ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, kemudian juga tenaga kesehatan yang lebih kompeten atau subspesialis dalam penanganan kasus gawat darurat. Nah, ini berjalan kembali bagaimana sistem rujukan. Demikian teman-teman bidan dan para mahasiswa kebidanan sekalian, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana stabilisasi, kolaborasi, dan sistem rujukan yang dilakukan oleh seorang bidan dalam penanganan kasus gawat darurat baik maternal maupun perinatal. Saya mau kasih sedikit pantun. Jalan-jalan pagi biar sehat. Pulangnya jangan lupa sarapan dulu biar kuat. Mari bidan melakukan stabilisasi, kolaborasi, dan sistem rujukan yang adekuat agar pasien kita tertolong dan selamat.